Oke, dunia hiburan lagi heboh banget nih. Ada berita besar yang bisa dibilang mengguncang industri. Netflix mau membeli Warner Bros. Ini bukan sekedar akuisisi biasa ya, tapi ini adalah sebuah langkah raksasa yang bisa mengubah peta permainan selamanya. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa artinya ini buat kita semua? 82,7 miliar dolar. Coba diresapi dulu angkanya. Ini jumlah yang luar biasa fantastis yang disiapkan Netflix buat Warner Bros. Biar kebayang ya, angka ini tuh lebih gede dari PDB beberapa negara. Jadi ini benar-benar kesepakatan yang gila-gilaan. Terus dengan uang sebanyak itu, Netflix dapat apa aja? Jawabannya, hampir semuanya. Kita bicara soal studio film dan TV Warner Bros. Yang ikonik itu, seluruh koleksi konten HBO yang legendaris, dan bahkan layanan streaming HBO Max-nya sekalian. Lengkap. Tapi pertanyaan terbesarnya, kenapa sekarang kok tiba-tiba Netflix mau melakukan langkah segila ini? Nah, jawabannya itu tersembunyi di dalam laporan keuangan terbaru mereka. Mari kita intip sedikit. Kalau dilihat sekilas, laporan keuangan kuartal ketiga mereka ini kelihatan bagus-bagus aja. Pendapatan naik lebih dari 17%, itu angka yang solid banget kan? Tapi, kalau kita gali lebih dalam, ada retakan kecil yang mulai kelihatan loh. Nah, ini dia masalahnya. Meskipun pendapatannya naik, laba bersih mereka justru turun 18,5% cuma dalam satu kuartal. Ini semacam lampu kuning, tanda bahaya yang jelas. Biaya operasional, terutama buat bikin konten yang makin mahal, mulai memakan keuntungan mereka. Jadi, apa rencana besar Netflix sebenarnya? Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ini bukan cuma panic buying ya, tapi ini adalah sebuah visi strategis yang super ambisius buat mendominasi industri hiburan secara total. Strategi mereka ini berdiri di atas 3 pilar utama. 3 langkah kunci yang kalau berhasil, bukan cuma bakal mengamankan dominasi Netflix, tapi juga akan mengubah mereka dari sekedar platform streaming menjadi sebuah kerajaan media yang sesungguhnya. Intinya begini, Netflix nggak lagi cuma nyewa film atau serial. Dengan deal ini, mereka beli pabrik yang bikin kontennya. Bayangin deh, seluruh dunia Harry Potter, superhero DC Comics, sekarang ada di bawah satu atap Netflix. Ini seperti beralih dari cuma jadi penyewa rumah, menjadi pemilik seluruh kompleks real estate-nya. Tentu saja, pertaruhan sebesar ini pasti datang dengan risiko yang sama besarnya. Sekarang, kita lihat 3 rintangan raksasa yang bisa aja bikin seluruh rencana kerajaan ini runtuh bahkan sebelum sempat dibangun. Jadi, ada 3 halangan utama. Pertama, pertarungan melawan regulator anti-monopoli. Ini bakal alot banget. Kedua, mimpi buruk logistik menggabungkan 2 budaya perusahaan raksasa yang beda banget. Dan yang ketiga, tentu saja, beban utang yang sangat besar yang bisa melumpuhkan mereka. Kutipan dari Senator Warren ini udah merangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah mimpi buruk anti-monopoli. Artinya, pertarungan politik sudah ada di depan mata. Dan ini bisa jadi rintangan paling besar yang harus dihadapi Netflix. Pasar saham nggak pakai lama, langsung kasih vonisnya. Saham Netflix langsung turun, investor cemas, mereka bayar kemahalan. Sebaliknya, saham Warner Bros. Justru meroket. Ini sinyal yang jelas banget. Wall Street merasa Warner Bros. Dapat keuntungan yang jauh lebih besar dari kesepakatan ini. Oke, dengan semua drama dan ketidakpastian ini, terus kita sebagai investor harus gimana? Nah, para analis punya semacam panduan mainnya nih. Rekomendasi resmi dari para analis adalah beli spekulatif. Tunggu dulu, jangan bingung. Mari kita bedah apa sih maksud dari 2 kata ini, karena ini penting banget buat ngerti situasinya. Sederhananya begini, kalau merger ini sukses, keuntungannya bisa gede banget, luar biasa. Tapi, kalau gagal, kerugiannya juga bisa dalam banget. Ini jelas bukan investasi buat orang yang gampang panik. Ini permainan dengan taruhan tingkat dewa. Jadi, gimana strategi mainnya? Kuncinya adalah sabar. Jangan langsung all in. Tunggu sampai urusan dengan regulator ini sedikit lebih jelas. Kalau Anda tetap mau masuk, coba lakukan secara bertahap, beli sedikit-sedikit sambil terus pantau perkembangan beritanya. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan besar. Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah kerajaan hiburan baru yang tak terkalahkan? Atau ini cuma sebuah pertaruhan raksasa yang terlalu besar dan ditakdirkan untuk gagal? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.